Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Dan kali ini bersama kita sudah ada Xiaomi Redmi Note 10. Dan kita akan bongkar handphone ini ya. Sebelum kita bongkar, kita matikan terlebih dahulu handphonenya ya. Kemudian kita panaskan back covernya dengan menggunakan heat gun supaya lemnya menjadi lebih mudah kita buka ya. Dan kita congkel menggunakan alat congkel plastik seperti ini. Karena bagian belakangnya ini masih menempel dengan kuat, jadi kita panaskan lagi bagian belakangnya dan ini membuat kita semakin mudah untuk membuka back covernya ini. Saya suka finishing doff pada bagian back covernya ini, dan ini bisa dilihat ini terbuat dari plastik dan saya suka warna doffnya karena dia lebih kelihatan enak dipandang gitu. Sebelum kita bongkar handphonenya, kita lepas dulu stiker untuk segel garansinya. Dan ini kita simpan baik-baik ya. Kemudian kita lepaskan semua baut di handphone ini, dan selanjutnya kita angkat pelindung kameranya. Karena di bawah pelindung kameranya masih ada dua baut lagi yang harus kita lepaskan. Nah, pelindung kameranya ini bisa dengan mudah kita ganti. Jadi apabila pelindung kameranya pecah, kalian bisa membeli pelindung kameranya saja. Setelah kita lepas semua bautnya, kita bisa membuka frame dari handphonenya ini. Framenya ini terbuat dari plastik ya, jadi bukan besi. Tapi kita lepaskan dulu SIM tray-nya, karena kalau kita tidak lepaskan, kita nggak bisa ngebuka frame dari handphonenya ini. Handphone ini bisa menggunakan 2 nano SIM dan micro SD sekaligus, dan di sini SIM slotnya sudah dilindungi dengan karet, sehingga membuat air dan debu tidak mudah masuk ke dalam handphonenya. Dan jangan lupa juga untuk melepaskan soket dari sensor sidik jarinya, karena sensor sidik jarinya ada di frame handphonenya. Nah, ini dia sensor sidik jari dari handphone ini. Jadi sensor sidik jarinya ini menyatu dengan tombol powernya. Mungkin ini salah satu opsi supaya handphonenya lebih murah karena tidak meletakkan sensor sidik jari di bawah layar seperti handphone lainnya. Selanjutnya kita harus melepaskan soket baterainya, kemudian soket motherboard bagian bawahnya, dan soket panel displaynya. Di sini dia pakai Super AMOLED ya. Selanjutnya kita lepaskan konektor fleksibel yang menghubungkan motherboard bagian atas dan motherboard di bagian bawah. Kemudian kita lepaskan bagian speakernya, dan ini buzzer speaker bagian bawahnya. Di bagian sini ada seperti kain pelindung, ini fungsinya membuat debu dan air agar tidak mudah masuk ke dalam speakernya. Kemudian kita lepaskan kabel antena di bagian bawahnya, dan ini adalah bagian PCB di bagian bawahnya. Di sini terdapat audio jack 3,5 mm dan USB Type-C port untuk charging dan transfer data. Selanjutnya kita lepaskan kamera dari handphone ini. Yang di bagian bawah ini adalah kamera makro 2 megapiksel. Dan yang ini adalah kamera depth sensor 2 megapiksel juga ya. Dan ini adalah kamera ultra wide angle dengan resolusi 8 megapiksel. Sedangkan untuk kamera utamanya ini memiliki resolusi 48 megapiksel, tapi dia masih belum dilengkapi dengan optical image stabilization, dia hanya dilengkapi dengan electronic image stabilization. Dan kamera depannya ini memiliki resolusi 13 megapiksel. Selanjutnya kita bisa melepaskan motherboard dari handphone ini, dan kita pengen ngelihat jeroan dari handphone ini atau prosesornya, jadi kita lepaskan plat besi pelindungnya ini. Handphone ini memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon 678 dengan GPU Adreno 612, RAM 4GB dan internal storage 64GB. Setahu saya untuk yang resmi Indonesia, variannya hanya tersedia RAM 4GB dan internal storage 64GB. Di bagian sini seperti ada beberapa komponen yang tidak dipasang. Mungkin saja motherboardnya ini juga dipakai di beberapa varian handphone lainnya, tapi saya nggak tahu lebih jelasnya sih. Handphone ini punya fitur stereo speaker, dan ini adalah speaker bagian atasnya yang menyatu dengan speaker earpiece-nya. Jadi bisa kita lihat di sini ukuran speakernya sedikit lebih besar ketimbang speaker earpiece pada umumnya. Dan bisa kita lihat juga posisi lubang pada grillnya ini berada pada sebelah kiri menyesuaikan dengan posisi dari speakernya tadi. Selanjutnya kita lepaskan baterai dari handphone ini. Lanjut kita lepaskan satunya lagi.
Setelah itu kita bisa mengangkat baterainya dengan mudah. Baterainya ini memiliki kapasitas 5000 mAh dan mempunyai fitur charging hingga 33 watt. Karena pada saat pembeliannya kita mendapatkan kepala charger 33 watt. Mari kita lihat foto-foto berikut ini. Oke, selanjutnya kita rakit kembali handphonenya. Jadi Xiaomi Redmi Note 10 yang resmi dijual di Indonesia ini, setahu saya saat ini hanya ada satu varian, yaitu RAM 4GB dengan internal storage 64GB. Dan ini dijual dengan harga 2,499 atau 2,5 juta rupiah. Untuk mendapatkan harga yang murah, ada beberapa fitur yang dihilangkan atau dikurangi, seperti RAM-nya cuma 4GB, dan itu menurut saya masih kurang. Dan juga dia belum mempunyai in-display fingerprint scanner. Nah, di sini saya memasang kembali baterainya menggunakan adhesif yang biasa digunakan pada baterai iPhone ya. Kemudian kita pasangkan konektor fleksibelnya dan pastikan semua konektornya terpasang seperti konektor baterainya. Selanjutnya pasang kembali frame plastiknya dan jangan lupa sambungkan soket dari sensor sidik jarinya. Kita coba nyalakan terlebih dahulu handphonenya untuk melihat apakah fiturnya seperti kameranya masih berfungsi dengan baik. Dan di sini setelah saya coba, ternyata semua kameranya masih berfungsi dengan baik. Jadi sudah aman untuk kita rakit kembali handphonenya. Kita pasang kembali semua baut handphone ini dan kita pasang pelindung kameranya. Setelah memasang seluruh bautnya, jangan lupa untuk memasang kembali stiker atau segel garansi dari handphone ini, supaya handphonenya masih memiliki garansi ya. Terakhir, kita pasang kembali back cover dari handphone ini. Dan handphonenya sudah kembali seperti semula. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.